Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Kali ini Buletin Dakwah Kafah edisi 249 2 Zulhijjah 1443 Hijriah 1 Juli 2022 Masehi mengangkat tema Nabi Muhammad SAW kembali dinistakan, umat tak boleh diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum munafik kembali berulah. Mereka kembali menistakan Rasulullah SAW. Kali ini pelakunya pihak manajemen Holy Wings, sebuah kafe di Jakarta. Holy Wings mengunggah promosi minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Promosi tersebut viral di media sosial. Selang berapa lama unggahan itu menyebar. Holy Wings lalu dikecam oleh banyak warganet. Dikutip dari jpnn.com 25 Juni 2022. Demikianlah sistem demokrasi yang menjadikan kebebasan sebagai pilar utamanya terbukti merupakan pintu bagi masuknya ragam kerusakan. Minuman keras, miras misalnya, yang jelas diharamkan dalam Islam, dilegalkan atas nama kebebasan. Atas nama kebebasan pula, Islam dan syariahnya, Al-Quran serta Nabi Muhammad yang mulia sering dijadikan objek pelecehan dan penistaan. Pendengar rahimakumullah, wajib mencintai Nabi SAW. Bagi kaum mukmin, mencintai Nabi Muhammad SAW akan disertai dengan memuliakan sosoknya. Karena itu, mereka tidak akan rela jika Nabi Muhammad SAW dihinakan. Mencintai baginda Nabi Muhammad SAW tentu tidak seperti mencintai sesama insan. Kecintaan seorang muslim kepada beliau harus di atas kecintaan kepada yang lain, baik harta, kedudukan, jabatan, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan segenap manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, kecuali dari diriku sendiri. Beliau menjawab, tidak, demi Allah, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Berkatalah Umar, demi Allah, kalau begitu, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras siapa saja yang cintanya kepada Rasul SAW terpalingkan oleh kecintaan kepada yang lain. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan keluarga kalian, juga harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Banyak keutamaan yang kelak Allah berikan untuk siapa saja yang mempertahankan mahabbah atau kecintaan kepada Allah SWT dan Nabi-Nya di atas segalanya. Di antaranya, mereka kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat.
"Kapan hari kiamat itu?" Nabi bertanya, "Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapinya?" Dia menjawab, "Tidak ada, kecuali aku sungguh sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya." Lalu beliau bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang mencintai Allah SWT dan Nabi-Nya juga akan merasakan manisnya iman. Demikian sebagaimana sabdanya, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 perkara yang jika terdapat pada seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar rahimakumullah, haram menista Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban dan kebaikan yang amat luhur, maka menista atau istihza kemuliaan beliau adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzunallaha rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya itu Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat. Allah pun menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Lalu apa saja yang terkategori menistakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan batasan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabat beliau sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah mereka, termasuk melaknat dan menjelek-jelekan. Bisa dilihat di Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Sharim Al-Maslul ala Syatimir Rasul jilid 1 halaman 563. Al-Qadhi Iyad juga menjelaskan bentuk-bentuk hujatan kepada Nabi SAW. Orang yang menghujat Rasulullah SAW adalah orang yang mencela, mencari-cari kesalahan, menganggap pada diri Rasul SAW ada kekurangan, mencela nasab atau keturunan dan pelaksanaan agamanya, juga menjelek-jelekan salah satu sifatnya yang mulia, menentang atau menyejajarkan Rasulullah SAW dengan orang lain dengan niat untuk mencela, menghina, mengerdilkan, menjelek-jelekan dan mencari-cari kesalahannya. Bisa dilihat di Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa halaman 428. Masih menurut Al-Qadhi Iyad, ketika seseorang menyebut Nabi SAW dengan sifatnya seperti anak yatim atau buta huruf, meski ini merupakan sifat beliau, tetapi jika labelisasi tersebut bertujuan untuk menghina beliau atau menunjukkan kekurangan beliau, maka orang tersebut sudah layak disebut menghina beliau. Inilah yang menyebabkan seorang ulama sekaliber Abu Hatim Al-Tailatoli difatwakan oleh fuqaha Andalusia untuk dihukum mati. Hal yang sama dialami oleh Ibrahim Al-Fazari yang difatwakan oleh fuqaha Khairuan dan murid Sahnun untuk dihukum mati. Bisa dilihat di Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa halaman 430. Hal senada juga dinyatakan oleh Khalil Ibnu Ishaq Al-Jundi, ulama besar madhab Maliki. Kata beliau, siapa saja yang mencela Nabi SAW, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifat beliau, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakter beliau, merasa iri karena ketinggian martabat, ilmu dan kezuhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepada beliau, mencela beliau dan lain-lain, maka hukumannya adalah dibunuh. Bisa dilihat di Khalil Ibnu Ishaq Al-Jundi dalam kitab Mukhtasar Al-Khalil, jilid 1 halaman 251.
Karena itu, membuat iklan promosi miras dengan menawarkan minum gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad merupakan penistaan yang sangat keterlaluan. Sebabnya, bisa dipastikan bahwa itu bermaksud mengolok-olok kemuliaan nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, umat tak boleh diam. Penistaan terhadap marwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berulang karena banyak muslim dan tokoh-tokohnya memilih diam. Mereka berpikir bahwa diam dan bersabar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinista adalah sebuah kebaikan. Padahal bungkamnya mereka membuat penistaan ini kian menjadi-jadi. Mereka pun sebenarnya telah berdosa karena mendiamkan kemungkaran. Mereka seperti lupa dengan sindiran Imam Asy-Syafi'i kepada orang yang diam saat agamanya dihina. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himarun. Siapa yang dibuat marah namun tidak marah, maka ia adalah keledai. Ulama besar Buya Hamka rahimahullah juga mempertanyakan orang yang tidak muncul ghirahnya ketika agamanya dihina. Beliau menyamakan orang-orang seperti itu seperti orang yang sudah mati. Jika kamu diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pria yang amat marah kepada istrinya karena terus-menerus menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang suami membunuh istrinya tersebut. Ketika kabar ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pria ini mengakui perbuatannya, beliau bersabda, "Alashhadu anna damaha hadarun." Saksikanlah bahwa darah perempuan yang tertumpah itu sia-sia atau tidak ada tuntutan. Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu, wahai kaum muslim, marilah kita bela agama kita. Belalah Nabi kita yang mulia. Sungguh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjuang membela nasib kita agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak mendapatkan jannahnya kelak. Penistaan kepada beliau terus terjadi karena diamnya sebagian besar dari kita terhadap hal ini. Penistaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terjadi karena prinsip kebebasan dalam demokrasi yang memberikan panggung kepada orang-orang yang mendengki dan terus menyerang Islam. Ketahuilah, mereka tak akan pernah berhenti melakukan penyerangan terhadap agama ini. Kedengkian yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Bisa Anda lihat di Quran Surah Ali Imran ayat 118. Sungguh, Islam tak akan dapat terlindungi jika umat tak memiliki pelindung yang kuat. Dulu Khilafah Utsmaniyah sanggup menghentikan rencana pementasan drama karya Voltaire yang akan menista kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Sultan Abdul Hamid II langsung mengultimatum kerajaan Inggris yang bersikukuh tetap akan mengizinkan pementasan drama murahan tersebut. Sultan berkata, "Kalau begitu, saya akan mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan mengatakan bahwa Inggris sedang menyerang dan menghina Rasul kita. Saya akan mengobarkan jihad akbar." Kerajaan Inggris pun ketakutan. Pementasan itu dibatalkan. Sungguh, saat ini pun umat membutuhkan pelindung yang agung itu. Itulah khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian materi buletin dakwah kafah edisi 249. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dinistakan, umat tak boleh diam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.